Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Pertama-tama kita akan mencoba melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Indeks IHSG pada hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,24 di level harga 4907 dengan high di 4937 dan sempat low di 4639 ya, atau di minus 5%. Dan pada perdagangan pagi hari ya, baru berjalan ya sekitar 30-35 menit, indeks IHSG langsung meluncur turun ya, tanpa pre-opening, dan langsung meluncur turun menuju ke 5%, dan perdagangan langsung ditutup selama setengah jam ya. Namun kemudian setelah dibuka tetap di sekitar kisaran 4,5 sampai 5% ya. Sampai dengan istirahat sesi pertama, indeks IHSG tampak terus tertekan ya, dengan banyaknya saham-saham yang AR bawah ya, auto reject bawah di minus 7% ya. Nah, namun pada sesi kedua ya, pertengahan yang namanya itu di jam istirahat ya, di mana Dow Future tiba-tiba bergerak menjadi positif ya. Dan kemudian pada perdagangan sesi kedua, indeks IHSG langsung rebound ya, rebound tajam ya, dan akhirnya ditutup di naik plus 0,24 ya. Nah, dengan candle membentuk ini long leg doji ya. Nah, ini long leg doji ya, seperti halnya terjadi. Nah, ini kita lihat ya pada akhir Februari ya, dimana ada juga candle hammer ya. Nah, dengan long leg ya, dengan kaki yang panjang ya, long leg gitu ya. Dan ada chance ya untuk minggu depan ini ya, untuk besok, mulai besok ini ada peluang atau potensi dari IHSG untuk lanjut rebound ya. Namun mesti kita perhatikan lagi apakah rebound kali ini bisa strong, karena percobaan rebound sebelumnya terlihat cukup lemah ya, dimana high cuma 5278. Nah, untuk rebound kali ini ya, target terdekat dari IHSG yaitu untuk menutup gap ya yang terjadi, yaitu di 5112 ya. Ini hal untuk mencapai untuk gap ini adalah target terdekat ya, karena hal itu sangat realistis ya untuk target terdekatnya. Nah, kita harapkan besok di mana ada sentimen positif dan negatif ya, di mana sentimen positifnya yaitu bursa global, terutama bursa Amerika, Dow Jones juga rebound balik ya ke hari Kamis, tutup di minus 10%, dan hari Jumat kemarin ya ditutup di 9,38% ya. Nah, itu juga Eropa yang sekarang ini sedang bergejolak juga, masalah virus corona juga rebound yang cukup tinggi ya, 7-8% ya. Nah, kita harapkan ya, dan juga ada sentimen positif lagi, yaitu adanya rencana buyback dari emiten-emiten, dan juga adanya rencana dari dana-dana pensiun ya, atau asuransi yang masuk ke market ya mulai minggu depan ya. Nah, semoga hal ini bisa terlaksana sehingga dapat memulihkan kepercayaan diri para retail ya. Dan itu hal sentimen positif itu akan berbenturan dengan adanya berita-berita negatif yang masih terjadi ya, terkait dengan
virus corona ya, di mana seperti kita ketahui beberapa hari terakhir ini hari Jumat ya, Jumat, Sabtu dan Minggu muncul berita-berita mengenai penambahan yang orang yang terinfeksi oleh virus corona ini. Bahkan seorang menteri ya, salah satu menteri juga menderita terjangkit virus corona ini. Nah, hal ini jadi antara sentimen positif dan negatif ini akan bertempur untuk besok ya. Kita harapkan sentimen positif dapat memenangkan ya, sehingga indeks IHSG dapat melanjutkan penguatannya ya, sehingga dapat tutup di atas, paling tidak di atas angka psikologis 5.000 ya. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu pembahasan sahamnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Nanti di dalam membership tersebut nanti rekan-rekan akan tergabung ke dalam salah satu dengan satu grup ya khusus, dan dimana di dalamnya rekan-rekan akan mendapatkan ya rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka ataupun setelah di dalam marketnya berjalan ya, sehingga rekan-rekan dapat mengambil potensi dari apabila ada saham-saham yang ada potensial untuk naik ya. Dan juga di dalamnya rekan-rekan akan dapat berdiskusi dan juga mengkonsultasikan saham-saham yang baik diincar ya, ataupun saham-saham yang sudah dimiliki ya. Nah, berikut adalah rekomendasi-rekomendasi saham yang pernah diberikan ya pada rebound IHSG yang di minggu pertama ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 5 ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, silakan hubungi telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama. Pertama kita akan mencoba membahas yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, BBRI ini pergerakannya mengikuti IHSG ya, karena BBRI ini adalah motor dari IHSG, karena BBRI ini memiliki market cap yang cukup besar ya. Ini tadi di Jumat kemarin ya, pada sesi pertama auto reject bawah ya di 3.360, dan seketika itu ketika Dow Future rebound, nah ini langsung sesi kedua BBRI langsung menguat ya, menuju ke high-nya sempat di 3770 ya. Dan hari ini membentuk candle ya long leg juga ya, sehingga dengan body yang agak lumayan besar ya, jadi reboundnya cukup strong juga ya untuk BBRI ini ya. Nah, untuk target dari BBRI yang terdekat yaitu menutup gap yang terjadi ada di 3880 ya, 3880. Karena apabila market terlihat strong ya, ada chance dari BBRI akan menguji ke R setelahnya, yaitu di 4.000-an ya, 4.030 ya. Nah, bila kita lihat supportnya untuk BBRI ya, ini ada di kisaran, ada di terkuatnya ini yang diuji kemarin Jumat, yaitu di 3660 ya. Nah, ini ada yang di atasnya ada support yang pernah diuji juga ya, 3810. Jadi area, jadi harga close masih di area supportnya di 3810 dan juga di 3660
60 dengan tren downtrend yang sangat curam dan tren short term-nya itu downtrend yang cukup sangat curam ya. Nah, biasanya ke depan kalau penurunannya cukup tajam seperti ini ya, biasanya pembalikan arahnya bisa tajam juga ya. Dan gerakan dari BBRI yang kemarin Jumat ini sangat volatile ya, hampir mirip seperti saham-saham yang istilahnya lebih gorengan atau saham-saham terliner ya dengan harga-harga murah ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya, area indikator MACD-nya masih di area negatif ya, di mana banyak sekali tekanan jual dan tekanan jualnya itu tergolong sangat kuat ya. Kita lihat dari ketekanannya ini sangat kuat ya. Dan volume di mana semakin turun BBRI penurunannya semakin volume semakin meningkat. Nah, ini cukup bagus juga karena bisa saja terjadi pembalikan arah yang sering disebut dengan selling climax ya. Oke. Nah, ini kita ada data ya, ini data pergerakan dari sektor bank ya. Nah, ini BBRI ini sempat terdiskon ya sampai 23,6% ya dari penutupan akhir 2019. Jadi kinerja dari BBRI ya, low-nya sempat 20%. Nah, ini untuk penutupannya sendiri karena rebound ya. Jadi penurunan kinerjanya jadi turun 15% ya. Nah, di mana dalam bank ya, sektor finance ini saya ambil data 4 yang terkuat ya. Dan BBRI ini tergolong nomor 2 ya, karena leader di sektor bank ini yaitu bisa kita lihat dari PBV-nya. Jadi PBV-nya ya biasanya di leadernya biasanya dihargai dengan PBV yang lebih tinggi ya, dengan harga lebih premium ya. Ini BBCA atau BBRI ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu Telkom ya. Nah, Telkom hari Jumat kemarin juga bisa berbalik arah ya, dari titik low-nya di 3080 ya. Dapat ditutup berbalik arah, ditutup di 3390 ya. Nah, dengan long leg juga ya. Jadi mantul di area support ya. Ini ada area support di 3250 ya. Nah, ini untuk tujuan arahnya sendiri ke tribonnya ini akan coba masuk ke dalam area support di atas ini ya, di 3480. Dan di area gap ya, di 3710 ya. Dengan tren masih sangat downtrend ya. Downtrendnya sangat curam ya. Nah, seperti yang ya, apabila penurunan cukup tajam, nah ini apabila rebound bisa juga sangat tajam ya, seperti yang terjadi dengan Telkom ya, TLKM di awal rebound di awal Maret ya. Ini rebound ya awal Maret itu cukup tajam juga ya. Ini Telkom bisa rebound hampir 10% ya. Ini sangat-sangat terjadi di saham blue chip ya. Pada saat bursa berjalan normal. Nah, saham berikutnya kita akan coba bahas Indosat ya. Indosat hari Jumat kemarin juga berhasil rebound ya. Dari supportnya ya di 1700 ya. Dengan membentuk candle spinning top ya di support 1700, tutup di 1695 ya. Nah, ini untuk reboundnya target terdekatnya akan coba naik ke 1945 ya di Indosat ya. Tren dari Indosat juga sama ya seperti Telkom, yaitu trennya dengan berbentuk garis downtrend ya, cukup tajam ya dari bulan Januari ya. Nah, sedangkan untuk kinerja sendiri selama tahun ini ya, dari Januari, 1 Januari sampai dengan 13 Maret kemarin, Jumat kemarin, ya ini Indosat diskonnya sampai terendah ya, pergerakannya minus 45% ya. Apabila dengan closing minusnya 41,8 ya. Nah, ini untuk leader di sektor telekomunikasi ini yaitu Telkom ya, dengan PBV paling tinggi ya, walaupun sudah turun PBV-nya tetap tinggi ya, karena emang leadernya di Telkom ya. Jadi apabila terjadi koreksi tajam seperti ini, itu baiknya kita akan mengambil dari leader di masing-masing sektor ya. Karena biasanya leader ini biasanya akan rebound lebih cepat. Ya.
Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu saham PTBA, Bukit Asam atau disingkat PTBA ya. Nah, ini PTBA juga turun cukup tajam ya, dan candlenya tidak strong yang lainnya. Candlenya spinning top juga, namun ini pergerakannya ditutup di 1970 ya. Jadi reboundnya kurang strong, tidak seperti saham-saham seperti Telkom atau BBRI ya. Jadi namun volume yang terjadi sudah cukup tinggi ya, sangat tinggi ya volumenya ya. Nah ini untuk supportnya sendiri masih kemarin belum nyampe ya. Jadi untuk penurunan dari PTBA ini hanya menguji sampai di channel downtrendnya saja. Kita lihat untuk tarikan channel downtrend dari PTBA ya, ini udah hampir sampai ya, ada mantul ya. Nah, ada mantul sedikit. Nah, untuk dari supportnya ada di 1810 ya. Dan ini untuk resisten pertama, target TP pertama untuk rebound kali ini ada di area ini ya. 2110 sampai 2200. Namun untuk gap ini masih terlalu jauh ya. Nah, ini untuk realistis untuk minggu depan ya, apabila indeks IHSG dapat rebound ya, target realistis dari PTBA ada di 2110 sampai 2200 ya. Nah, untuk indikator MACD sendiri 2 hari terakhir ini tekanan jualnya sangat besar ya, karena memang 2 hari itu memang PTBA air bawah terus ya, 3 hari lebih tepatnya ya, air bawah terus ya. Nah, semoga saja ini minggu depan bisa rebound ya. Nah, untuk dari sektor batubara ini saya ngambil perbandingan dari 3 yang paling kuat ya, yaitu Adaro, ITMK dan PTBA, dan memang PTBA ini memiliki pair yang paling tinggi ya, kan, karena leader dari sektor ini adalah PTBA ya. Nah, biasanya PBV-nya dia biasanya untuk leader biasanya PBV-nya paling tinggi biasanya ya. Nah, untuk pairnya sendiri rata-rata cukup rendah ya untuk dari apa namanya itu, dari sektor batubara ini ya, di bawah 6, jadi istilahnya masih murah ya, intinya di bawah 6 murah ya biasanya untuk pair ya. Biasanya untuk normalnya ya, biasanya mencapai wajarnya tuh di 10 sampai 12 ya pair. Nah, untuk diskonnya sendiri ya, karena dia leader ya di PTBA, karena dia leader, diskonnya dia biasanya paling kecil diskonnya ya. Diskon dari PTBA ya, turunnya dari awal tahun ini turun sekitar dari di titik low-nya 1920 minus 27% ya. Sedangkan untuk closingannya minus 25% ya. Nah, kita bandingkan dengan Adaro ya. Diskonnya ini murah sekali ya. Nah, ini seperti diskon Matahari Debt Store ya. Ini plus minus 50%. Nah, ini. Karena emang Adaro bukan leader dari batubara ya. Minusnya 50% dan untuk penutupannya 830, minusnya 46% ya. Nah, kita bandingkan PBV-nya setengah ya. Dan juga untuk PTBA 1,2 ya. Masih dihargai lebih hampir 2 kali lipat ya daripada Adaro. Oke, saham berikutnya kita akan coba bahas dari sektor konstruksi ya. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu Waskita Karya atau WSKT ya. Nah, WSKT ini hari ini sempat juga sama ya, sempat air bawah juga di 600, namun pada sesi kedua sempat jadi bangkit ya. Bangkit sempat malah high 675 ya, jadi di bawah sampai ke teratas sudah hampir 10% lebih ya pergerakannya. Jadi hari Jumat kemarin WSKT pergerakannya sangat volatile ya. Bila kita lihat juga ini volume transaksi yang terjadi hari Jumat kemarin ini sangat tinggi ya. Jadi udah hampir 3 kali ya, 3 kali lipat ya, 3 kali dari rata-rata bias sebelumnya ya. Jadi kita harapkan ini bisa jadi ya, apabila ke depan minggu depan berhasil rebound, jadi bisa dikatakan ini adalah peluang chance untuk selling klimaks jadi WSKT ya. Nah, untuk supportnya sendiri ini WSKT pergerakannya 2 hari ini ya, Kamis Jumat kemarin tertahan di support area di 640 ya. Jadi peluangnya nanti minggu depan akan rebound ya, menuju ke area target terdekat di 800 sampai 890 ya. Nah, terdekat lagi bawahnya ada gap ya.
gap yang harus ditutup dari WSKT ada di 770 ya. Nah, untuk indikator MACD sendiri, karena indeks dari candle WSKT ini sangat parah ya, terkait penurunannya tekanan jual sangat besar sekali ya. Nah, ini dapat terlihat dari indikator MACD-nya ya. Tekanan jualnya begitu kuat ya. Sedangkan kalau di sektor konstruksi, nah ini diskonnya lebih besar daripada Indosat tadi ya, 50. Ini WSKT diskonnya ya, dari awal tahun titik 600 ini adalah minus hampir 60% ya, 60% ya. Sedangkan untuk closingannya minus 57% ya. Nah, bila kita lihat di sektor konstruksi ini leadernya yaitu Wika ya. Nah, WSKT di nomor 2. Kita lihat dari PVV-nya Wika dihargai lebih tinggi ya. Dan rata-rata penurunan dari konstruksi ini sangat dalam ya, di atas 50% ya. Kecuali leader Wika ya. Oke, saham berikutnya kita akan bahas yaitu dari Cepin ya. Nah, Cepin yang kita lihat ini harga sama ya, tetap sempat di ARB di 5.075 ya. Dan penutupan mampu rebound dan kita lihat tarikan channel downtrend. Jadi closing masuk lagi ke dalam channel downtrendnya ya. Nah, di 5.550 ya. Dan untuk targetnya terdekat dia ada di resistennya di 6.100 ya. Sedangkan area supportnya ke area 5.075 ya. Nah, bila kita lihat Cepin ini berbeda dengan sahamnya sebelum-sebelumnya ya kita bahas karena penurunan dari Cepin walaupun downtrend, penurunannya tidak terlalu curam ya. Karena dia rebound dari Cepin ini cukup tinggi juga ya. Setiap kali IHSG rebound, dia reboundnya cukup tinggi ya, sampai di atas dari MA20-nya ya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kalau rebound dia cukup strong ya. Jadi channel downtrendnya tidak terlalu curam ya, seperti saham-saham yang sebelumnya tadi dibahas ya. Nanti juga terlihat dari indikator MACD-nya ya. Walaupun turun, bikin new low, namun kita lihat indikator MACD-nya tekanan jualnya lebih rendah daripada penurunan sebelumnya ya. Nah, jadi terjadi divergen ya ini ya. Nah, kalau di sektor poultry ya dari basic ini nih ya. Ini Cepin memang leadernya ya. Nah, kita lihat PBV-nya indeks sudah hancur seperti ini, PBV-nya masih 4,5 dibandingkan dengan Java. Setelah koreksi tersisa 1,3 ya. Dan juga main yang PBV-nya 0,7. Nah, untuk diskonnya sendiri cukup kecil ya. Cepin diskonnya hanya minus 22% ya. Dan setelah closing minusnya tinggal 15%. Ini sama seperti Bank BRI ya. Jadi levelnya sama ya. Cepin dengan Bank BRI ya. Oke. Oke, saham berikutnya kita akan bahas saham Tekim ya. Dari sektor paper and pulp. Nah, ini chart dari Tekim cukup berbeda ya pergerakannya ya. Walaupun masih sama ya. Trennya downtrend dan downtrendnya derajatnya cukup curam ya. Ini menguji supportnya ada di 5725 dan ada potensi membentuk pola reversal yaitu double bottom ya dengan support 5725 dan resistennya ada di 8000 ya. Nah, ini 8000. Nah, bila kita lihat ya, ini indikator MACD-nya terlihat juga berbeda ya. Nah, masih di area akumulasi beli ya nih ya, di atas masih di atas nih tekanan jualnya. Memang tekanan jualnya tidak terlalu besar ya karena tidak sampai ya sehingga Tekim ini tidak membentuk low yang baru ya, new low ya. Nah, lower low ya. Nah,
Nah, untuk apabila minggu depan ini IHSG rebound ya ada chance ya konfirmasi dari pola double bottom ini. Jadi Senin ini nah, bila closingnya di atas 6625 maka TKIM ini akan confirm untuk rebound menuju ke level 8000 ya. Nah, ini untuk dari kinerja dari TKIM ya. Nah, 3 bulan ini ya. Ini diskonnya sempat turun ke low-nya 5825 ya. Jadi minus 40% ya, 43%. Dan untuk closing-nya 6150, diskonnya minus 40%. Nah, bila kita lihat ini PBV-nya untuk TKIM masih satu kali ya. Dan untuk INKP sudah setengahnya, berarti pergerakannya leadernya berarti TKIM ini ya pergerakannya ya. Walaupun ada untuk pergerakan liquid atau tidaknya lebih liquid dari INKP ya, dengan lot bid antrian dan overnya cukup besar ya. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas yaitu ICBP ya. Nah, ini sektor konsumer ini sangat terkenal dengan sektor yang bisa dianggap sebagai defensif ketika terjadi koreksi dalam ya. Dan terbukti memang benar-benar defensif ya, dimana kita lihat pergerakan ICBP ini reboundnya sangat bagus ya. Di Jumat kemarin terlihat membalance dari penurunan dari IHSG ya. Ini ICBP sempat low ya di 98 ya. Nah, ini ada support juga di area 98 ya, kalau kita tarikannya ya. Dan harga ditutup di 10975 ya. Jadi berhasil naik di atas resisten ya atau support sebelumnya ya. Jadi cukup bagus dan juga close di atas MA20. Jadi untuk ada beberapa saham yang bisa reboundnya itu bisa sampai di atas MA20. Berarti reboundnya bisa tergolong strong ya. Apabila reboundnya cuma sampai setengah, tidak nyampe moving average 20-nya, berarti reboundnya bisa dibilang cukup lemah ya. Itu sangat rawan untuk turun kembali dan biasanya akan membuat lower low ya. Nah, ini bisa kita lihat ya dari indikator MACD-nya ya. Nah, ini areanya di area positif ya, di mana banyak terjadi akumulasi beli di ICBP ya. Nah, untuk resisten di atasnya yaitu downtrend channel bagian atasnya ya, di kisaran 11.500 sampai 11.600 dan juga ada resisten kuat ya di 11.900. Nah, untuk ICBP sendiri kinerjanya karena dia sektor defensif terlihat penurunannya kecil sekali ya. Jadi terakhir ya akhir Desember closing akhir tahun di 98 dan harga sekarang 11 tutupnya akhir tahun di 11.150 ya. Dan close di tanggal 13 ini hanya 10.975. Jadi minusnya cuma minus 1,6. Jadi dia rata lebih flat ya. Jadi flat ya. Dia saham lain turunnya gila-gilaan. Ya, ini ICBP dia flat lebih bertahan ya. Nah, karena memang untuk setiap kali penurunan biasanya sektor konsumer lebih stabil ya, lebih defensif ya. Oke, nah untuk pembahasan dalam saham di video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu dalam mengambil keputusan beli dan jual.